ngasih konten mulu jadi lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yarfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu lahu. Alhamdulillah. Para jemaah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan curahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Yang terlebih-lebih yang lebih utama dan paling utama adalah nikmat iman dan iman Islam. Nikmat yang paling utama yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita lahir hidup sebagai seorang muslim dan mati pun sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan dengan limpahan nikmat yang tidak henti-hentinya Allah karuniakan kepada kita, kita manfaatkan ini. Kita manfaatkan tersebut untuk menunaikan ketaatan kepadanya, memperbanyak bekal yang akan kita bawa. Mudah-mudahan dengan kita istiqomah hadir di majelis ini, Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah jadikan anak keturunan kita anak soleh, taat kepada Tuhannya. Allah mudahkan semua urusan kita dalam rumah tangga, urusan kita dalam bekerja, dan lebih-lebih kita mohon kepada Allah agar Allah mudahkan urusan akhirat kita nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Dan kita mohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang baik ini, saat kita merayakan kemerdekaan bangsa kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri kita ini bangga negeri yang berkah, negeri yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi negeri kita dari segala macam pemudaratan, dari segala macam tipu daya orang-orang kafir, orang-orang yang memusuhi, orang-orang yang munafik, orang-orang yang fasik yang menghadapi kerusakan untuk masyarakat kita. Mohon dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita masih lanjut di bab tentang al-ittisab fit-tha'ah. Menengah sedang aja kalau bicara masalah ketaatan. Setuju Pak Detri. Juga tidak gampang-gampangkan. Nah, itu namanya menengah. Al-ittisab fit-tha'ah. Apapun itu ternyata kemarin sudah kita bahas. Ternyata kemenangan ini wasatun itu dalam segala hal. Bukan hanya dalam perkara kehidupan sehari-hari, bukan juga dalam masalah beragama. Segala hal dalam agama mengajarkan kita itu untuk pertengahan.
Dan saya terus terang mengingatkan diri saya pada para jemaah untuk tidak masuk dalam dua pemikiran yang membahayakan umat. Dua-duanya ini melampaui batas. Dua-duanya ini melampaui batas. Dua-duanya ini membahayakan. Dan saya tidak merujuk kepada suatu kelompok atau nama kelompok, tapi yang saya ingatkan tentang pemikirannya, pemahamannya. Apa itu? Yang pertama, kelompok yang dulu melampaui batas dalam masalah takfir, dalam masalah pengkafiran. Dan yang kedua, kelompok yang melampaui batas, pemikiran yang melampaui batas dalam hal masalah tabdi, yaitu masalah bid'ahan. Jadi saya tidak merujuk kepada satu kelompok, tetapi yang saya kritisi adalah pemahaman dan pemikirannya. Ya. Karena saya juga temukan banyak kebaikan kepada orang-orang pribadi-pribadinya, tetapi terkait pemikiran dan pemahamannya ini membahayakan. Saya katakan membahayakan. Kenapa? Karena kalau ketika kita bicara tentang kemenangan umat, dua pemikiran ini tidak akan pernah dapat ketemu untuk menyatukan umat. Kenapa? Syarat datangnya kemenangan dari Allah itu adalah persatuan. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Anfal. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menghadapi musuh-musuhmu, maka kuatkanlah pendirian. Kuatkan. Kemudian Allah katakan walau tanaza'u, jangan kalian saling berpecah belah. Fatabsyaru wa tadhhabu rihukum. Dengan itu kalian akan saling lemah, saling melemahkan satu sama lain. Dan wa tadhhabu rihukum, dan kekuatan kalian akan hilang. Jadi syarat kemenangan ketika kita menghadapi orang-orang yang memusuhi agama, orang-orang yang kafir yang senantiasa berupaya menimbulkan mudarat untuk agama kita adalah bersatu. Dan saya tidak dapatkan sifat ini pada dua pemikiran ini. Gak ketemu mereka. Gak pernah ketemu. Karena gak bisa mereka terkata bersatu dengan Allah. Gitu. Ini saya katakan terakhir. Bagaimana bisa mereka bersatu? Karena dengan apa yang di luar pemahaman dan pemikiran itu bagi mereka itu adalah yang pertama tadi kalau nggak kafir, yang kedua kalau nggak jadi sesat. Nah, ini kan nggak mungkin bersatu dengan dua pemikiran. Maka tidak akan mungkin. Saya katakan tidak akan mungkin. Sebab datangnya pertolongan Allah, Allah menangkan kita, Allah muliakan kita dengan dua pemikiran ini, dengan dua pemahaman ini, yaitu hulu dalam masalah takfir, hulu dalam masalah takdir, orang-orang yang melampaui batas dalam masalah takfir, dan orang-orang yang melampaui batas dalam masalah pembid'ahan. Orang-orang yang melampaui batas dalam pembid'ahan. Saya tidak merujuk kelompok siapa kelompok, tetapi yang saya kritisi, yang saya ingatkan bahayanya adalah pemahamannya dan pemikirannya, bukan pribadi-pribadinya, pemahamannya dan pemikirannya. Dan ini yang saya ingatkan. Dan dalam bab ini kita tadi ingatkan apa itu kita hendaknya kita iktisar tengah-tengah, tidak melampaui batas. Enggak menggampangkan. Nah itulah disebut sebagai umat Islam, umatan wasatah. Begitu. Al-Quran menyebut kita ini sebagai umatan wasatah, umat yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah apa itu? Ya. Kemarin sudah dicontohkan bagaimana sahabat memahami agama seperti yang ternyata dibenarkan oleh Nabi. Dan juga nanti kita akan ketemu hadis yang lain. Bagaimana pemahaman hulu itu juga ternyata ada di zaman para sahabat. Tetapi alhamdulillah ada Nabi saat itu yang langsung meluruskan, mengingatkan. Nah kalau sekarang siapa yang mengingatkan? Tapi harus ada yang mengingatkan.
umat ini dari bahaya hulu berlebih-lebihan tadi. Harus ada harus ada terhadap bahayanya dua pemikiran tadi. Hulu dalam masalah takdir, hulu dalam masalah takdir. Jadi berikutnya wa an Abi Rib'i Hanzalah bin Rabi al-Usaidi al-Katibi ahadi kuttabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lakini Abu Bakar radhiyallahu anhu faqala kaifa anta Hanzalah qultu nafaqa Hanzalah qala subhanallah ma taqul qultu takunu indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuzakkiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'ya aini fa idza kharajna min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahsana al azwaja wal aulada wal dhai'at nasina katsiran qala Abu Bakar radhiyallahu anhu Allah inna la nabqa misla hadza fantalaqtu ana wa Abu Bakar hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqultu nafaqa Hanzalah ya Rasulullah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma zaka qultu ya Rasulullah naqulu indaka tuzakkiruna bin nari wal jannah ka'anna ra'yal aini fa idza kharajna min indika amasna al-azwaja wal aulada wal dhai'ata nasina kathiran faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi la tadumuna ala ma taquluna indi wa bi dzikri nasabahatkumul malaikatu ala furushikum wa bi turuqikum walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan. Hadis yang mulia dari sahabat Abu Rib'i yang besar. Abu Rib'i ini panggilannya kunyahnya Abu Rib'i, namanya adalah Hanzalah bin Rabi al-Usaidi, salah satu katib sekretarisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lakinya Abu Bakar, Hanzalah menceritakan dia ketemu Abu Bakar. Kemudian dia mengatakan ke Abu Bakar begini, Abu Bakar mengatakan kepada Hanzalah begini, bagaimana kabar wahai Hanzalah? Maka aku katakan kepada Abu Bakar, nafaqa Hanzalah telah menjadi munafik. Oh, berarti Hanzalah telah menjadi seorang munafik. Kata Hanzalah kepada Hanzalah, aku begitu ngomong begitu. Sampai Abu Bakar itu kaget. Kalau Abu Bakar, subhanallah, subhanallah. Nanti tadi ngomong apa? Jangan sembarangan. Kata kita itu, jangan sembarangan ngomong. Sampai nanya begitu Abu Bakar, tadi ngomong apa? Kultu, maka Hanzalah mengatakan kultu, naqulu indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuzakkiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'ya aini. Kami itu kalau bersama Nabi, hadir di majelis-majelis Nabi menyampaikan nasihat, itu seakan-akan kalau Nabi nasihat itu seakan-akan kami diperlihatkan surga dan neraka dengan jelas. Kalau Nabi lagi ngomong kepada Nabi, lagi ngajarin Nabi, lagi nasihat kita, seakan-akan Nabi itu gambarin surga itu dia jelas rohnya lain, surga dan neraka begitu jelas. Nabi itu gambarin. Gak ada. Tetapi kita kalau tidak ingin di Rasulullah SAW, amas al azwaja wal awlada wal dhai'ata nasina kasih. Tapi begitu saja keluar dari masjid, kembali kita pulang, kembali kami itu ketemu istri kami, ketemu anak-anak kami, wal dhai'at, kami
sibuk dengan pekerjaan kami. Masih. Nasina kasih yang tadi disampaikan Nabi itu banyak yang lupa. Banyak yang lupa. Jadi alhamdulillah memahami itu munafik. Sahabat memahami alhamdulillah, bahkan Abu Bakar pun mengiyakan juga. Saya pun kalau mau begitu jadi juga itu. Saya mau begitu. Allah ini adalah misalnya ada. Ya saya pun begitu kan, alhamdulillah. Fantalaqtu ana wa Abu Bakar. Maka berdua akhirnya menemui Rasulullah. Nah ya. Jadi tadi saya katakan kalau di era zamannya para sahabat bersama Nabi ada Nabi, setiap sahabat jadi langsung ditakdir oleh Nabi. Ketika ngadepin masalah-masalah kayak gini yang menyebabkan mereka bunda, ada Nabi datang langsung nanya. Kadang dengan itu jadi sebab turunnya wahyu. Ada jadi sebab turunnya wahyu. Kalau enggak, Nabi langsung menyampaikan dengan lisan beliau yang mulia nasihat, baik yang sifatnya membenarkan atau meluruskan pemahaman sahabat. Nah, termasuk dalam hal ini perkara yang tadi dipahami oleh Hanzalah dan Abu Bakar. Mereka memahami berdua kalau mereka hadir di majelis taklim, majelis ilmu, mendengarkan Nabi itu menyampaikan nasihat, itu seakan-akan sudah neraka di depan mata. Sudah neraka di depan mata. Tapi kalau kembali lagi ke rumah, terlambat ke rumah, kumpul keluarga, kumpul anak, sibuk dengan aktivitas kerja, lupa semua. Kami telah menjadi munafik yang Rasulullah dengan seperti itu. Diadukan kepada Nabi begitu. Maka apa kata Nabi? Wallazi nafsi biyadihi, dan demi Tuhan yang jiwaku ada pada genggaman, dan demi Allah yang jiwaku ada pada genggaman, lau takununa ala ma takununa indi wa bizikri tasabahatkumul malaikatu ala urshikum wa biturdikum. Apakah kemudian Nabi menyalahkan Hanzalah dari pemahamannya seperti atau membenarkan? Tapi katakan begini, wahai Hanzalah, demi Allah yang jiwaku ada pada insan kalau aja. engkau memang keadaannya seperti itu, sebagaimana kau sebutkan, engkau tetap hadir di majelis-majelisku, dan ketika hadir di majelis engkau mengingat keadaan tentang akhirat demikian gamblang, demikian jelas. Kemudian engkau kembali ke keluargamu, engkau menghadapi keadaan yang seperti itu, yang tadi katanya banyak rupanya, salah kan? Maka Nabi katakan, la safahatkumul malaikah. Niscaya kalau kau tetap begitu, niscaya malaikat itu akan tetap menjabat tangan-tangan kalian ala kursikum wa biturukum. Walaupun kamu di tempat tidur, walaupun kamu di jalan kemana-mana kerja, pergi kemana, tetap jangan. Maka niscaya malaikat akan tetaplah sofatu menggenggam tangan-tangan kalian. Sebagaimana ketika kau hadir di majelis ilmu bersama Nabi, tak usah khawatir. Walakin ya Hanzalah saat dan saat. Tetapi Hanzalah yang namanya hidup itu sesaat untuk ini,
sesaat dulu, ini sesaat dulu, ini sesaat dulu. Jadi ada bagian-bagiannya. Nah ini yang kita dikatakan wahada min adli syariatil islamiyah wa kamaliha. Hadis ini itu menunjukkan begitu adilnya dan sempurnanya agama ini. Adilnya betapa agama ini memang agama yang fitrah. Fitrah itu artinya sesuai dengan jiwa kita sebagai manusia. Yang nggak mungkin nggak namanya kita itu manusia itu terus keadaan kan kita punya nafsu, nggak seperti malaikat yang nggak punya nafsu. Itu aja keadaannya. Nah ini menunjukkan inilah keadilan dan kesempurnaan agama, bahwa agama itu betul-betul mengakui kefitrahan kita sebagai seorang manusia. Dan kita sebagai seorang diakui, bahkan dibenarkan, bahkan dijamin oleh Nabi tadi bahwa seperti itu niscaya engkau akan tetap dijabat tangan-tangan kalian oleh para malaikat. Dijamin oleh gurih. Wahada min adli syariatil islamiyyati wa kamaliha. Allah azza wa jalla lahu haqqun wa yu'ta haqqahu azza wa jalla wa kadzalika lin nafsi haqqun wa tu'ta haqqahu wa lil ahli haqqun wa yu'ta haqqahu. Karena dengan ini kita diajarkan bahwa segala sesuatunya itu ada hak-haknya. Allah azza wa jalla wali ahli haqqun, keluarga kita di rumah juga punya hak. Wali jiwa tetangga kita juga punya hak. Wali tuyu tamu-tamu juga punya hak. Sahabat-sahabat kita, teman kita, semuanya punya hak. Hatta yaqumul insanu bi jami'il huquqi allati 'alaihi 'ala wajhi ar-rahah. ويتعبد لله عز وجل برحمته لأن الإنسان إذا أثقل على نفسه وشدد عليها مل وتعب. Dan kalau kita memahami hak itu dengan benar, maka kita akan menjalani ibadah kepada Allah, kehidupan kita kepada Allah itu dengan tenang. Dan tidak merasa kita terbebani. Kenapa? Karena ketika manusia itu memberatkan dirinya dengan suatu perkara, malah wata'ibah, dia akan sampai kepada titik jenuh dan bosan. Jenuh, bosan dan lelah. Itu fitrahnya begitu. Bosan dan lelah, sehingga dia akan dikalahkan oleh dirinya sendiri. Bagaimana Nabi pernah, sebagaimana kita pernah dapat penjelasan tentang bahwa tidaklah orang yang membebani dirinya sendiri, yusad terdin, membebani dirinya dengan agama, melainkan pasti dia kalah, dikalahkan dengan dirinya sendiri. Dia akan kalah. Karena fitrahnya manusia itu punya sifat jenuh, bosan, letih, capek. Jadi segala sesuatunya itu kita terapkan wasatah, sedang saja. Sedang saja. Kalau dalam perkara ibadah saya tidak diingatkan untuk seperti itu, apalagi perkara dunia. Begitu harusnya, ya kan? Kemarin sampai kan hadisnya Abu Darda, ya kan? Kemarin minggu kan kita Abu Darda itu memahami yang namanya akhirat itu harus kita apa itu
datang ke rumah Abu Darda bertamu. Yang terima istrinya, kaget melihat istrinya. Tampilannya kok kayak nggak seperti punya suami kamu. Kaget, kamu seperti punya suami. Oh ya, kalau punya suami kan jaga penampilan berdandan sekali. Kata istrinya, kenapa kamu sampai begini? Kata istrinya, berdandan, Abu Darda udah nggak mau sama dunia. Kamu aja terperhatiin. Maka benar. Ketika datang Abu Darda menyambutnya, sediain makan. Ketika mau makan, Salman. Ketika Salman disuruh makan, Salman makan. Kata Abu Darda, saya lagi puasa bukan? Saya nggak mau makan juga nggak makan. Akhirnya Abu Darda batal puasa ya. Terus makan. Ketika malam mau tidur, apa yang kamu Ingin tidur juga. sama Disuruh di awal-awal malam setengah sholat isya mau sholat nanti sampai subuh sholat terus ditahan sama nanti tengah malam mau bangun lagi pegang lagi entah sampai pas saat sepertiga malam baru ayo sholat sama-sama sampai akhirnya keduanya ini ngadu kepada Nabi gede. ngadu kepada Nabi. Nah, setelah sholat subuh ngadu kepada Nabi. Ngadu kan nih, bagaimana nih Rasulullah ini kan saya kok kayaknya saya nggak ada kesalahan. Versi Abu Darda saya ini untuk urusan akhirat saya puasa setiap hari, sholat malamnya sepanjang malam. Itu kan urusan akhirat. Masa juga sepanjang. Apa kata Nabi ketika tentang masalah ini? Saudara Salman yang benar Salman, yang benar Salman. Pelajaran sangat berharga buat kita. Jadi ternyata memang perkara-perkara melampaui batas itu sudah ada pemikiran itu di zaman para sahabat. Pemikiran pemahaman yang melampaui batas tadi itu ada. Hanya saja masih ada Nabi dan langsung dikoreksi oleh Nabi SAW, diluruskan langsung oleh Nabi. Gak benar yang benar sama, gak benar yang benar sama, kata-kata benar. Jadi ada benih-benih pemikiran hulu melampaui batas itu ada zaman Nabi. Apalagi yang sekarang dan saya jauh dari Nabi. Dua pemikiran tadi ini ada. Tinggal kita umat ini bagaimana menerima itu dengan cerdas. Jadi secara tegas saya katakan berhati-hati terhadap dua pemikiran. Patitri. Karena dengan sebab tidak akan pernah bisa datang pertolongan Allah untuk menolong. Kenapa? Karena kepastiannya pertolongan Allah itu datang ketika kita itu bersama. Sementara dua pemikiran ini tidak akan pernah bertemu dan bersatu dengan umat. Nasi doang. Kuning nggak mau. Hadis berikutnya, wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala bainana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza huwa birajulin qa'imin fasa'ala anhu faqalu Israil nadara an yaquma bisyamsi wa la yaquda wa la yastaqilla wa la yatakallamu wa yasuma faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam muruhu falyatakallam wal yastaqil wal yaqut wal yutimma sawmahu. Hadis dari Ibnu Abbas, sahabat yang mulia sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, yang sahabat yang didoakan langsung oleh Nabi. Buang. Beliau menyampaikan bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tubuh ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah
Idza huwa bi rajulin qa'imin. Nabi melihat di lapangan itu ada orang berdiri Kenapa? di tengah panas. Lihat itu siapa lagi berdiri. Maka para sahabat mengatakan itu Abu Israil. Itu ngapain? Dia begitu. Maka dikatakan oleh para sahabat, ayyakuma bisyamsi wa la yakun. Abu Israil nazar ayyakuma bisyamsi wa la yakun. Dia bernazar ya Rasulullah. Nazarnya apa? Dia bernazar berdiri di bawah terik matahari tanpa naungan dan tanpa duduk, berjemur di tengah matahari, nggak pakai naungan, nggak berdiri aja. Kemudian dia lakukan itu sambil berpuasa dan nggak ngomong-ngomong. Apa maksudnya itu nggak berbicara, aja, wala yatakallam. Berdiri di tengah lapangan, diem baik, itu ngomong-ngomong, nggak pakai tuduh, nggak pakai apa, ambil puasa, ngapain? Begitu banyak. Maka Nabi buruk, cepat sampai kan tidak? Ngadi. Kamu samperin ke dia. Kalau dia hentikan itu nazarnya, suruh dia ngomong. Wal yastazil, kasih dia naungan. Wal yaqut, suruh dia duduk. Tetapi wal yutimma shaumah, tapi teruskan puasanya. Ini ada beberapa faedah yang kita ambil dari sini. Berapa itu? Dari hadis ini Imam Nawawi mencantumkannya, ada beberapa faedah yang bisa diambil sebagaimana di syarah kitab yaitu Syekh Shalih bin Utsaimin menjelaskan dari hadis ini itu ada pelajaran hukum. Yang pertama kata beliau bahwa hukum asal kita itu bernazar itu adalah makruh, jumhur makruh. Sebagian kecil malah berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, man nazara bisa didasarkan kepada keterangan dari Nabi SAW bahwa tidaklah nazar itu keluar wa inna ma yastakhriju bihi min al-bakhil. Kenapa hadis ini? Walihada nahan Nabi SAW melarang orang melakukan nazar an nazri. Wa qala innahu la ya'ti bi khair. Sesungguhnya orang yang bernazar itu tidaklah keluar dari kebaikan. Wa inna ma yastakhriju bihi min al-bakhil. Orang yang itu keluar hanya orang dari yang bakhil. Wa inna ma yastakhriju bihi min al-bakhil. Jahul Bukhari bahwa orang yang nazar itu sebetulnya adalah nazar orang yang bakhil, mau beramal tetapi ada apanya istilahnya tuh apa nih yang saya dapat, take and give kalau kata kita, apa nih saya dapat ini, saya ambil yang ini. Contoh, kalau saya sembuh nih, saya akan bersedekah sekian banyak begini. Atau apalagi yang sejenis itu. Kalau saya sukses, proyek saya berhasil nih, apa namanya? Pengusaha mulai. Kalau proyek saya berhasil nih, bisnis saya berhasil, saya akan sedekah begini. Kata Nabi, wa inna ma yastakhriju bihi min al-bakhil. Itu ucapannya tidak ada lain kecuali keluar dari orang yang bakhil. Makanya hukum nazar itu awalnya itu adalah makruh. Kalau tidak disebut haram. Kenapa mesti begitu? Mau sedekah aja. Ada take and give, ada imbal balik.
begitu. Biarin. Terus Maka apa bedanya nazar dengan sumpah? Nah ini. Tetapi ketika nazar itu menjadi suatu sumpah, maka hukumnya menjadi tiga. Hukum menjadi tiga. Hukumnya penjelasannya menjadi tiga. Yang pertama, yamin, artinya sumpah yang menguatkan. Nah ini boleh. set. Sumpah yang misalnya nih, kalau memang saya betul-betul berdusta, saya akan puasa 1 tahun. Gak berhenti, akan puasa terus. Nah itu untuk, kalau seperti ini namanya sumpah untuk menguatkan. Kemudian yang berikutnya adalah sumpah yang terkait berbuat maksiat. Stres. Maka hukumnya haram. Aku Nggak boleh. stres. Hukumnya haram. Dan yang ketiga, sumpah untuk melaksanakan ketaatan. Demi Allah, mulai malam ini saya akan rutinkan. Misalnya nih seorang bersumpah, demi Allah, mulai hari ini saya akan rutinkan setiap pagi saya sedekah. Demi Allah, saya akan rutinkan setiap pagi subuh saya akan sedekah. Gak ada kaitan apa-apa. Nah ini sumpah ketaatan. Maka yang ketiga ini wajib dilakukan. Terkait dengan sumpah. Jauh aja. Jadi, Yang jauh. Ketika itu menjadi sumpah, apalagi sumpah itu Sangat di rumah aja. ketaatan, wajib untuk dilakukan. Tidak boleh Stop digugurkan. aja. Kalau yang tadi terkait maksiat, dia harus membayar kafarat. Tidak boleh dilaksanakan dan harus membayar